Surat Yakobus pasal yang pertama, mulai ayat pertama sampai dengan ayat ke-8. Salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, setelah kita membaca firman Tuhan, kita harus menyadari bahwa firman Tuhan ini diberikan kepada saudara dan saya supaya saudara dan saya belajar. Jangan mengulangi akan pengalaman daripada anak-anak Tuhan di pada zaman daripada Yakobus ini, di mana mereka tidak sampai kepada kesudahannya. Saudara tahu Yakobus ini bukan Yakobus murid Tuhan Yesus. Tetapi dia di sini dikatakan dia hamba Yesus Kristus. Karena sebetulnya saudara, Yakobus ini adalah saudaranya Tuhan Yesus. Adik Tuhan Yesus secara daging. Jadi Yakobus ini memang anak Maria dan Yusuf. Jadi bukan anak bukan keponaan atau saudara sepupu, enggak. Ini memang anak Maria dan Yusuf. Jadi saudara perhatikan, kenapa dia setelah ini dia berani mengatakan dan dia menyaksikan dia hamba Yesus Kristus, Tuhan. Karena apa? Karena dia mengalami sendiri. Dia sebelumnya itu tidak ada yang percaya. Yakobus tidak percaya. Kalau saudara baca di dalam di dalam Injil Yohanes, saudara tahu bahwa adik-adik Tuhan Yesus sendiri tidak percaya kepada Yesus. Selama Yesus hidup di dalam dunia. Kenapa saudara? Karena mereka melihat secara daging. Karena mereka melihat secara duniawi, hikmat dunia. Makanya di sini dia mengatakan kenali akan iman dan hikmat. Kalau saudara tidak mengenali, saudara tidak akan sampai. Yang penting itu akhirnya saudara. Masuk surga itu tidak gandeng-gandengan. Maka kalau tadi Sandro bersaksi, saudara perhatikan. Dia lihat artis-artis yang lain bertobat tapi kok bingung gitu. Tidak usah bingung, Alkitab sudah ngajar. Masuk surga itu tidak gandeng-gandengan. Jangan sampai dia sendiri nanti tidak masuk. Kenapa? Lah menghakimi orang lain tidak boleh. Hati-hati, sungguhan. Sebab apa? Sebab masuk surga itu tidak gandeng-gandengan. Sebab Tuhan Yesus sudah berkata apa? Pengajarannya dengarkan. Jadi kesaksiannya boleh didengar. Tetapi apa? Alkitab ngomong apa? Loh, baca enggak? Nah itu tandanya enggak baca itu. Makanya kalau kamu enggak baca nanti kamu juga salah. Kamu juga ngalami enggak enak.
Yesus, Tuhan berkata, pengajarannya dengarkan, tetapi perbuatannya jangan. Terhadap orang Farisi dan ahli Taurat, Tuhan Yesus pesan khusus. Pengajarannya dengarkan, tetapi perbuatannya jangan. Jadi tidak usah ngurusi perbuatannya, itu urusannya dia. Kalau dia mau jadi calo surga ya ben. Betul tak? Jadi dia kuak-kuak surga, saksinya kan begitu. Tapi perbuatannya enggak, ya itu urusannya dia. Masa bodoh. Masuk surga enggak gandeng-gandengan. Sebabnya kalau saudara, makanya itu saya kasih tahu, kalau saudara itu tahu benar-benar mengenal Tuhan, saudara enggak usah khawatir. Kenapa? Masuk surga sendiri-sendiri. Saudara bisa dikasih tahu. Saya kerap kali dikasih tahu sama Tuhan. Saya dibawa ke surga, ditunjukin. Dan ternyata saudara, banyak hamba-hamba Tuhan, enggak usah artis, pendeta ada di alam maut. Saudara tahu? Pendeta ada di alam maut, tidak di surga. Dan pendeta-pendeta itu jangan saudara kira, bukan pendeta-pendeta yang enggak laku atau di desa. Pendeta itu di mana? Terkenal. Pendeta-pendeta yang sekarang mati itu sebagian ada di neraka. Saya tahu. Setelah Tuhan bilang, kamu lihat itu. Loh, dia kan hamba Tuhan terkenal Tuhan. Tuhan berkata apa? Dia hanya bisa ngomong, tapi tidak menjadi pelaku firman. Makanya hati-hati saudara. Sebab ternyata kalau saudara dengar kesaksian artis model begitu, betul lah? Saudara bilang apa? Ya. Kamu sendiri tidak sadar, kamu juga begitu. Loh, jujur, saudara sendiri begitu enggak? Hah? Sebabnya apa? Sebab saya kasih tahu. Tuhan berkata, kalau engkau dan saya tidak berbuah, kamu tidak akan bisa masuk surga. Betul? Hah? Ayo. Terus, satu. Kedua, untuk menjadi murid Yesus, saudara dan saya harus punya iman. Ya toh? Tadi hikmat sama iman toh? Nah, Yakobus berkata hikmat. Hikmat itu yang dimaksud hikmat dunia atau hikmat Allah. Ngerti toh? Hikmatnya Allah. Nah, hikmat Allah itu siapa? Yesus. Hikmat Allah itu Yesus. Nah, Yesus itu apa? Firman. Jadi kalau saudara tidak membaca firman-Nya dan mengenali dan melakukan dan mengalami akan firman-Nya dan saudara tidak imani, saudara tidak akan bisa masuk surga. Tapi kalau saudara saya tanya, saudara percaya Yesus enggak? Percaya toh? Kalau enggak ada di tempat ini toh? Saudara beriman? Hah? Iman? Amin? Saya tidak yakin. Nah, coba saya buktiin. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang ngomong, saudara. Dia ngomong begini. Banyak anak-anakku itu mengatakan beriman, tapi mereka sebetulnya tidak beriman. Karena apa? Karena mereka kalau membaca Alkitab, nah ini contohnya saja. Saudara kalau baca Alkitab, saudara semua baca Alkitab toh? Baca toh? Ngerti dulu baru dilakuin atau ngerti enggak ngerti dilakuin? Ayo jujur. Hah? Ngerti dulu dilakuin atau ngerti enggak ngerti dilakuin? Ngerti dulu toh? Ngerti dulu toh? Iya toh? Nah, kalau ngerti dulu itu iman atau hikmat dunia? Ayo. Jadi sementara ini saudara ini jalan dengan iman atau dengan hikmat dunia? Iya, katanya iman. Katanya tadi beriman, iman. Tapi nyatanya
Kalau ada firman, lalu kamu dapat firman, kamu baca, lalu firman ini diurapi menjadi rema, muncul, saudara percaya? Saudara mau lakuin? Maunya sih mau, tapi tidak mampu. Kenapa? Tak logis. Sebab apa yang difirmankan oleh Tuhan, saudara tahu. Mengapa dikatakan firman Tuhan ini, Yesus, hikmat Allah ini, harus kamu imani. Mengapa? Karena apa? Karena kalau saudara itu tidak mengerti dan tidak mengimani, saudara tidak akan mampu. Contohnya ini buktinya. Petrus itu murid yang dipilih Tuhan luar biasa. Dan Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Betul tak? Petrus itu imannya hebat enggak? Hah? Kapan imannya bisa hebat? Coba perhatiin. Pada waktu dia hidup dengan Yesus 3,5 tahun. Yesus itu firman. Dia hidup dengan Yesus setiap hari. Dia lihat kemuliaan demi kemuliaan yang dilakukan oleh Yesus, mujizat. Dan pada waktu Tuhan Yesus berkata, anak manusia sebentar lagi disalibkan. Petrus berkata apa? Jangan Tuhan. Betul? Lalu Tuhan Yesus berkata, sebentar lagi aku harus mati. Dan kamu semua akan meninggalkan aku. Apa kata Petrus? Semua meninggalkan engkau, aku dak. Betul? Persis kayak kamu dah. Sekarang juga ngomong gitu enggak? Iya. Tapi pada waktu Tuhan Yesus dianiaya, pada waktu Tuhan Yesus menghadapi kematian, ada gadis perempuan bilang, kamu murid toh? Petrus bilang apa? Nyangkal enggak? Hah? Nah, lalu di mana imannya? Hah? Gugur enggak? Gugur. Ngerti? Kenapa kok gugur? Saudara tahu. Mengapa iman Petrus yang dikatakan di atas batu karang yang kokoh itu, aku akan mendirikan gerejaku. Tapi menghadapi aniaya, menghadapi tantangan sedikit saja. Melihat tantangan, gugur saudara. Kenapa? Karena firman tanpa Roh Kudus. Mati. Yesus sama Roh Kudus tidak bisa dipisahkan. Saudara tahu. Roh Kudus tanpa firman tidak ada artinya. Karena apa yang mau digenepi? Tapi firman tanpa Roh Kudus ada urapan dan kuasa. Tidak ada artinya. Saudara tahu? Jadi kalau saudara dan saya cuma jadi orang Kristen, jadi orang Kristen, dibaptis ya dibaptis, terima ya terima, percaya ya percaya, tapi itu tidak menjadi pelaku firman dan tidak ada Roh Kudus, tidak ada artinya. Ngerti? Engkau akan hidup hanya kalau keberkatan mengucap syukur. Tapi kalau nanti ada aniaya, bingung. Betul? Nah, sampai sekarang saudara itu sebetulnya masih bingung enggak? Kalau ada tantangan, ada kesulitan, ada pencobaan, bingung atau sukacita? Hah? Padahal Alkitab Yakobus bilang, kalau engkau masuk dalam berbagai-bagai pencobaan, apa yang kamu harus ucapkan tadi? Ucap syukur, berbahagia loh. Tapi kenyataan saudara takut Pak bahagia. Nah, kesaksiannya si Santo tadi bilang apa? Andrew bilang apa? Sakit. Loh, dia dikabarkan mati. Pencobaan loh. Pencobaan loh. Senang apa malah sakit? Hah? Sakit apa senang? Nah, kalau sakit itu cocok gak sama firman? Mak untungnya dia sekarang lebih mengenal Tuhan. Jadi harus ningkat saudara. Sama dengan Petrus pada waktu itu. Sama saudara. Sama. Maka dari itu saudara,
Jangan cuma sekedar jadi orang Kristen, cuma firman. Dengar kesaksian sama dengan Petrus. Petrus lihat mujizat yang dilakukan Yesus. Dia lihat sendiri. Bahkan Yesus pernah berkata, siapa aku? Satu-satunya orang yang bisa menjawab hanya Petrus. Engkau adalah Mesias. Semua meninggalkan dia. Yesus. Tapi Petrus bilang, aku tidak mau. Tapi kenyataannya tidak mampu, saudara. Maka dari itu, mau mendeteksi, saudara, hidup di dalam firman dan urapan roh. Apa? Deteksinya itu gampang sebetulnya. Kalau kamu masih takut, kalau kamu masih khawatir, kalau kamu masih takut mati, belum mati loh ya, baru dikabarke mati. Sudah bingung, itu tandanya apa? Persis kayak Petrus. Belum ngalami sendiri. Tetapi perhatikan, setelah Petrus dapat Roh Kudus, ngerti tidak? Penuh loh. Bukan tidak penuh. Penuh. Petrus takut atau berani mati? Wah. Ditangkap dalam penjara pun masih bisa ketawa-ketawa enggak? Bisa sukacita enggak? Nah, itu benar. Sebab hidup untuk Yesus, mati adalah untung. Siapa di antara saudara tidak mau untung? Jadi kalau mati untung nggak? Nah, tapi kenyataannya takut nggak? Nah, itu hidup dalam iman atau hikmat dunia? Nah, iya, dia ngomongnya iman. Maka dari itu saudara itu harus benar-benar sadar. Kalau tidak, rugi kamu. Kenapa saya berani mengatakan itu? Karena saya diajar Tuhan. Kalau saya diajar dan saya itu khotbah, saudara, saya ngalami. Jadi saya tidak akan mau khotbah kalau saya tidak ngalami. Kenapa? Karena saya selalu ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku mau jadi saksi. Aku tidak mau menjadi pemberita. Saksi itu mesti ngalami. Kalau pemberita, tidak usah ngalami. Ya dah? Wartawan biasa. Berita. Jadi kalau ada hamba Tuhan memberitakan, boleh. Jadi jangan disalahin. Jangan lalu kalau saya jadi saksi, saya dengar orang lain memberitakan itu, terus saya bilang, berpemberita. Gak boleh, saudara. Dia, kamu. Masuk surga tidak gandeng-gandengan. Dan kalau dia pemberita, itu Alkitabiah. Loh. Pengajarannya dengarkan, perbuatannya jangan. Nah, dia belum bisa ngelakuin. No. Tidak apa-apa. Yang penting nanti akhirnya, betul tidak? Hah? Akhirnya itu di mana? Hah? Akhirnya di mana? Ya di surga. Masa akhirnya di sini? Tapi saudara kerap kali lihat apa? Lu kok gitu. Betul tidak? Ayo jujur. Hah? Iya, jangan lihat. Pokoknya nanti kamu pulang masuk surga, kamu ketemu ndak? Nah, itu akhirnya. Kalau ndak ketemu, ya dia tidak ada di surga. Adanya di neraka. Lah itu urusannya dia, bukan urusan saudara. Ndak usah lalu gini, kasihan ya, Daisa. Banyak anak yang bilang sama saya begini, Pak, saya itu bingung Pak, khawatir Pak, papaku sudah mati itu nanti di mana Pak? Kalau dia di neraka kan kasihan loh. Saya bilang, kamu itu nanti mau masuk surga atau kasihan mau sama-sama dengan di neraka? Loh, saya mau ke surga Pak, tapi kasihan loh. Nah, lalu kalau kamu nanti di surga, ayah atau ibumu sudah di neraka, kamu susah enggak? Ayo. Lah dia bilang, lah ya itu yang saya takut Pak, saya susah. Loh, lah kalau susah berarti di surga ada susah. Oh, enggak ada susah di sana. Saya datang ke sana itu
Tidak susah saudara. Tidak ingat saudara. Waktu saya datang sana itu malah di surga tidak mau balik. Padahal masih ada istri saya, anak-anak saya. Saya bilang, Tuhan aku mau tidak mau balik. Balik, Tuhan bilang. Aku bilang, enak di sini. Ya memang enak. Di surga itu memang enak. Terangnya lebih terang dari matahari. Damainya luar biasa. Sejuknya lebih dari AC. Luar biasa. Tapi Tuhan bilang, ini kan nanti kalau kamu sudah selesai pulang. Ini yang kamu nikmati. Tapi sekarang balik, tugasmu belum selesai. Enak di sini Tuhan, balik. Jadi kalau saudara itu tidak ngalami sendiri, saudara tidak akan percaya. Jadi mikirnya gini, bayangin nanti kalau aku di surga, bapakku di neraka bagaimana? Tidak usah ngurusin. Soalnya apa? Nanti hidup di surga itu, saudara sudah tidak ingat. Bapakku mana? Tidak ada. Makanya saya bilang, alami sendiri. Baca Alkitab, lakukan, alami dewe. Kalau engkau tidak ngalami, engkau tidak akan percaya. Itu persis pengalamannya Yakobus. Dan Yakobus berkata, kalau engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, berbahagia. Mengapa? Karena Tuhan mau supaya saudara dan saya, kalau menghadapi pencobaan, itu supaya saudara bertobat. Sadar bahwa situasimu sekarang itu, kamu sedang mengenal firman, sudah ada Roh Kudus atau belum? Loh. Sebab ada 3 tingkatan. Pertama, mengenal firman. Petrus pada waktu belum terima Roh Kudus. Yang kedua, sudah terima Roh Kudus, tapi belum penuh. Sekarang saya tanya. Petrus pada waktu Tuhan Yesus di dalam dunia, sudah punya Roh Kudus belum? Hah? Belum. Pada waktu Tuhan Yesus mati, bangkit dari antara orang mati, belum naik ke surga, dan Roh Kudus belum turun, Petrus sudah punya Roh Kudus belum? Hah? Nah, iya, makanya baca makanya itu tandanya itu kamu tidak baca firman itu. Makanya tidak ngerti. Ya, tapi nanti tak suruh buka kamu. Kamu perhatiin. Yang kedua adalah Petrus pertama belum punya Roh Kudus. Yang kedua, Petrus sudah punya Roh Kudus tapi belum penuh. Di mana tertulis? Baca di Yohanes 20. Yohanes 20 pasal 20 ayat 21 dan 22. Ketika mereka melihat Tuhan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Sudah terima belum? Iya, kok benar belum? Nah, yang kedua, Petrus sudah terima Roh Kudus, tapi belum penuh. Nah, itu sama dengan zaman sekarang apa? Saudara dan saya terima Yesus, terima firman, percaya akan firman Yesus, kemudian saudara dibaptis. Baik baptis celup maupun baptis percek, saudara dibaptis, saudara pada waktu itu terima Roh Kudus. Percaya firman, terima Roh Kudus, tapi belum penuh. Nah, kapan penuhnya? Nah, kepenuhan itu pada waktu hari Pentakosta. Roh Kudus turun, lalu murid-murid penuh. Nah, dengan salah satu tanda berbahasa lidah. Nah, saudara kerap kali sudah berbahasa lidah, berarti saudara sudah pernah kepenuhan, betul? Sudah pernah? Tapi apakah penuh terus? Ayo.
Tidak. Sebabnya kenapa kok tidak? Hah? Karena ternyata masih takut. Masih ada khawatir, masih ada takut. Kayak Petrus. Petrus setelah dia terima Roh Kudus, masih takut enggak? Hah? Perhatiin kata-kata saya. Petrus pada waktu sudah terima Roh Kudus berarti belum penuh, Roh Kudus belum hari Pantekosta, masih takut enggak? Masih. Contohnya apa? Waktu kumpul di sama teman-temannya di dalam kamar tertutup. Karena takut. Tapi setelah dia terima Roh Kudus, terbuka dia. Tidak takut. Tangkap, masuk penjara, tidak takut. Kenapa? Karena dia dikuasai oleh Roh Kudus. Maka dari itu saudara, kalau di dalam masa sekarang, contohnya ini sekarang di Indonesia. Di Indonesia ini kejahatan begitu rupa, betul? Sekarang orang menghakimi sendiri-sendiri, polisi malah dihakimi. Hukum sudah berlaku terbalik. Persis kalau membaca zamannya Nabi Habakuk. Hukum terbalik. Karena para pemimpin tidak karu-karuan. Lalu setiap orang bertindak menurut kehendaknya sendiri-sendiri. Reformasi. Tapi saudara perhatikan. Hanya orang yang hidup di dalam firman dan kepenuhan roh, dia yang akan terlepas dan terluput dari segala yang melanda isi dunia ini. Hal itu tertulis di dalam Wahyu pasal 3 ayat 10. Sebab kita kerap kali mencari perlindungan. Kita kerap kali mencari keselamatan. Kita mencari segala perkara. Tetapi saudara harus tahu, hanya ada di dalam firman dan Roh Kudus. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku, kata Tuhan Yesus. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Perhatikan. Maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Engkau dan saya harus tekun menantikan. Menuruti firman. Jadi saudara dan saya baca firman, turuti dan tekun menantikan. Apa artinya? Nah, ini yang kerap kali orang Kristen tidak ngerti, saudara. Tekun menantikan berarti apa? Dia berdoa, minta pimpinan Roh Kudus sampai Roh Kudus berbicara melalui firman. Tugas daripada Roh Kudus salah satu adalah satu, mengingatkan dosa. Kedua, dia akan mengingatkan akan firman yang Yesus pernah katakan. Dan ini perhatikan, perjanjian lama selalu mengatakan, lakukan hukum-hukumku. Perjanjian baru dikatakan, lakukan perintah-perintahku. Beda. Kalau hukum itu berlaku selamanya. Kalau perintah itu berlaku selamanya atau sementara? Nah, sesaat. Maka dikatakan Yesus berkata, karena engkau melakukan firman-Ku dan menantikan Aku. Nah, yang dinantikan apa? Perintah firman Tuhan yang muncul menjadi, saya itu semalam tidak tidur. Bukan takut, tapi karena telepon terus. Orang nyari terus, telepon. Dari malam, dari jam 6 sampai jam 6 pagi. Sampai saya mau tidur, mau tak matiin, kasihan. Tidak dimatiin, kurang ajar. Telepon terus. Saya sampai bilang, Tuhan tak matiin ya. Jangan, kasihan mereka. Oh ya sudah. Telepon terus saudara. Tanya gini, Pak,
Tolong dong Pak. Kenapa kamu minta tolong saya? Saya bilang. Ya ini masa sudah di depan saya. Di depan rumah saya. Terus mau apa? Ini teriak mereka. Keluar atau mati di dalam bakar. Nah terus. Alkitab bilang apa? Saya bilang. Kamu berdoa. Kamu percaya enggak sama Tuhan? Punya iman enggak? Punya. Punya? Berdoa. Berdoa. Sudah. Terus Tuhan ngomong apa? Dadak ngomong. Nah ya itu. Lah karena enggak ngomong jadi ketakutan. Dia lalu tanya saya. Pak saya ini di dalam apa keluar? Lah aku bilang kok kamu tanya saya? Lah karena Tuhan ini enggak jawab. Lah kamu menantikannya bukan percaya. Mintanya instan. Ya toh? Tuhan aku ini bagaimana? Keluar apa tidak? Terus enggak ada jawaban. Terus dihantui sama takut. Nah ya bingung ya enggak bakal dijawab. Wong Alkitab berkata, kalau kamu takut berarti kamu ragu, kamu seperti ombak lautan, enggak bakal dapat apa-apa. Ya pantesan kamu enggak dapat apa-apa. Nah, harus bagaimana? Diam. Sembahyang diam. Sampai Tuhan jawab. Terus jawabannya apa? Lah kalau dibakar? Lah saya bilang, ya mati. Lah ya toh. Lah masuk saya bilang, jangan khawatir, dibakar enggak mati loh. Nah, aku bilang itu namanya hidup dengan khayalan. Betul enggak? Dia tanya, lah kalau dibakar, ya mati. Saya bilang, loh kok mati? Loh, lah ya berarti kamu itu takut toh? Lah takut enggak bakal apa-apa. Saya bilang, karena kamu tidak hidup di dalam roh. Di dalam urapan pimpinan Roh Kudus. Ya, terus habis itu dia nangis. Dia ngomong, ya kalau makanya itu tolong dong Pak. Jawab mintain sama Tuhan. Saya bilang gini, untung Tuhan itu baik. Saya bilang, udahlah, Tuhan bilang sama saya begini. Tinggal tenang di dalam rumah. Tidak usah apa-apa, ngucap syukur. Kalau kamu ketakutan, muji-muji. Nah kalau dibakar loh, tanya lagi kan. Langsung tak jawab gini, kalau dibakar kamu mati semua masuk surga gampang, rame-rame. Lalu dia bilang, Pak, ini aku keadaan kayak gini gemeteran kok kamu gurau. Lah yang gurau siapa? Saya bilang. Lah kalau kamu mati sama-sama ya masuk surga, betul gak? Loh, kamu kepengen rame-rame masuk surga apa sendiri-sendiri? Kepengen rame-rame dah? Ayo, aku bilang wong imanmu iman rombongan. Makanya aku bilang itu, kalau kamu tidak ngalami, aku tuh sudah ngalami, saya bilang. Kamu ini belum apa-apa, saya bilang. Aku tuh sudah ngalami, itu sudah mau dipancung. Bahkan didatangi, saya bilang, Pak, saya mau membunuh Bapak. Ya, saya bilang, ya, enggak marah. Ya, saya bilang. Lalu Bapak mau mati pakai apa? Ditanya. Mau mati pakai tali di kawat dijiret, pakai pisau ditusuk, pakai pistol ditembak, atau pakai pukul bisbol dipukul. Habis aku bilang mati gampang, caranya gampang masuk surga yang paling enak. Nah terus mau mati di mana Pak? Di rumah atau di belakang? Jadi saya ngalami, istri saya sedang pada waktu itu ngandung 7 bulan, Iin anak pertama. Aku bilang, enggak apa-apa, santai aja. Saya bilang sama istri saya, bilang gini, Dek, nanti kita memang dibunuh, memang sudah dikasih tahu sama Intel bahwa malam ini kita mau dibunuh. Kalau Tuhan kehendaki kita mati, kita toh mati bersama kamu, saya sama anaknya. Kandung lumayan toh. Saya ngomong sama gitu sama istri saya. Lalu istri saya bilang, janji lo ya, Dek mati bareng lo ya, bareng, jangan khawatir. Ayo, yang penting kita sembahyang. Jadi sore itu kita sembahyang dulu. Tuhan, aku dikabari Intel, ini aku lari atau tinggal di rumah? Saya tenang. Tuhan bilang ini, tetap tinggal tenang, percaya saja. Saya bilang, tetap tinggal tenang, percaya saja. Mati untung loh. Saya ngalami. Itu zaman G30S, saudara. Dan Intel berkata, kalau sudah divonis di daftar, tanggal jamnya, tidak ada yang bisa lolos.
kecuali saya. Karena Tuhannya tidak boleh. Saya orangnya santai kok. Karena apa? Mengenal Tuhan secara pribadi. Dan sudah dibawa ke surga berkali-kali. Jadi, surga enak kok. Ngapain? Makanya saya ngomong sama istri saya, kamu ini nanti hidup jadi di sini ketakutan kalau kamu tidak lihat. Kamu lihat rumahmu di surga. Loh, boleh. Boleh, minta sama Tuhan sana. Berdoa. Boleh. Dia 3 kali dibawa ke surga lihat rumahnya. Loh, penak toh? Penak toh? Kamu kepengen enggak? Lakuin firman. Kalau kamu melakukan firman, menyenangkan hatinya Yesus, minta apa saja, dia akan lakukan. Ngerti saudara? Saya dulunya tidak percaya, karena saya orang Protestan di GKI. Tapi Tuhan ajar saya langsung. Tuhan bilang, alami. Baca Alkitab, alami sendiri. Tidak usah ikut-ikutan, alami. Saya ngalami semua. Dan Yesus menyatakan dirinya. Banyak orang berkata, tidak mungkin ketemu Yesus. Saya bilang, Alkitab tidak ada yang berkata, tidak mungkin ketemu Yesus. Tidak mungkin ketemu Allah Bapa, bukan Yesus. Yesus itu punya daging dan tulang. Bisa. Wong aku pernah dijamah. Aku pernah megang. Aku bilang, Tuhan, tubuh daging baru itu kayak gini. Kok kayak enak ya Tuhan, empuk kayak sepon. Aku bilang, Tuhan bilang, rasain. Itu daging dan tulang baru. Tubuh dan tulangku. Saudara tahu? Bahwa Yesus itu luar biasa. Firman-Nya ya dan amin. Tidak usah khawatir. Maka dari itu, saudara harus perhatikan. Yakobus berkata, kalau engkau tidak punya hikmat, kamu minta. Sebab Yesus tidak akan membangkit-bangkitkan, mengungkit-ungkit dosa dan masa lalumu. Kalau engkau sudah bertobat, sudah. Kalau engkau minta hikmat, artinya, kalau engkau minta hikmat berarti engkau baca Alkitab dan berdoa. Minta supaya diberi pengertian. Supaya mengerti akan firman dan bisa dilakukan. Jadi ngerti gak ngerti saudara. Nah, iman itu begini. Kalau kamu baca, gak ngerti toh, nah, kamu berdoa. Tuhan beri aku ngerti. Nah, Tuhan memberinya kamu mengerti itu bukan dikasih ngerti teorinya dulu. Nggak. Kamu suruh ngalami dulu. Dari hasil buah, kamu nanti bisa mengerti. Itu artinya firman apa. Nah, itu namanya berjalan di dalam iman. Ini contohnya. Ada seorang hamba Tuhan. Dia mau, dari kecil dia bilang, aku mau menjadi misionaris. Aku mau menjadi hamba Tuhan. Mau pergi kemana? Ke tempat suku yang terasing. Yang belum kenal sama sekali. Wah, dia menggebu-gebu doanya itu. Doanya itu. Terus. Tapi saudara, ternyata tidak dikirim-kirim sama Tuhan. Malah, tambah gede. Lalu sampai dia pemuda, ngalami kecelakaan. Kaki putus, rusuk putus, gigi rontok semua. Kecelakaan, ompong. Bahkan putus semua dijabuti. Terus dibikin gigi palsu. Bayangin, dia bilang, Tuhan, aku ini mau nginjil ke tempat itu. Kok malah mau buat kayak gini? Tuhan ini tidak jawab A, tidak menjawab B. Habis itu apa saudara? Dia dikirim. Karena dia ini luka sakit terus jadi doa banyak. Terus akhirnya dikunjungi sama hamba Tuhan dari luar negeri. Terus didoain. Dan, apa kepinginmu anak muda? Jadi penginjil keluar. Tapi ke suku terasing. Wah, beneran aku butuh. Tapi aku sudah cacat. Oh, tidak masalah. Sudah, tak kakimu kan bisa nyambung lagi. Rusuk nyambung. Lah tapi gigi malah gigi palsu, tidak punya gigi, sakit gigi. Lalu dia bilang, lah sudah kayak gini malah Tuhan mau pakai. Iya. Lah, saudara tahu? Dia akhirnya dikirim ke tempat suku asing di Afrika. Sendiri. Masuk sana saudara.
Dia anak muda, nginjil. Wah, puji Tuhan. Wah. Nyanyi-nyanyi ditangkap, saudara. Karena orang Afrika di pedalaman itu belum pernah lihat orang bule. Rambutnya pirang, bule, pikirnya, wah ini daging enak. Ditangkap, saudara. Terus diikat. Jadi kayak babi. Digotong. Malam, sampai di desa, dimasukin kerangkeng. Dimasukin kurungan. Digodokin air. Godoknya itu kan pakai kayu. Jadi kan lama. Kalau zaman sekarang pakai listrik cepat. Pakai kayu semalam suntuh itu baru mendidih karena wanunya itu kualinya kan gede wong satu orang. Manggangnya itu kan dimasukin cemplungin satu orang. Gede. Nah, sembari itu karena ini dipanasin, mereka dikasih makan ubi-ubian supaya dagingnya nanti enak. Tapi karena ini hamba Tuhan ini dikerangkengi terus dilepas di kerangkeng itu terus karena lapar saudara, umbi makan sama dia, dimakan. Nah, dijaga sama tentara sama orang-orang suku itu. Pada waktu dia makan, saudara tahu toh, umbi itu kan lembek. Waktu dimakan kan giginya kan klatuk, gak bisa jalan. Ya toh? Akhirnya dibuka sama dia. Dibersihin. Diambil, ditolong. Nah, lalu si penjaga ini lihat. Waduh. Ini sih bukan orang ini. Wong gigi kok bisa dilepas, dibersihin. Masukin lagi. Ini dewa. Ini. Lalu dia lapor sama rajanya. Raja, itu bukan binatang itu, orang itu dewa itu. Kenapa? Bisa giginya bisa dilepas, bisa di luar, bisa makan. Mereka kan belum pernah kenal gigi palsu. Jadi giginya mau ditarik-tarik gak bisa, saudara. Tapi lalu rajanya datang, lihat dikasih makan lagi, ya nempel lagi, dicopot. Terus dikasih kode, coba copot, dibersihin, ditok, ditelan lagi. Rajanya bingung, saudara tahu? Karena kurungannya suruh buka, apa terjadi? Kamu harus jadi raja kita. Hanya gara-gara seandainya gigi gak rontok, dia sudah dibikin sayur gak? Dia kepengen jadi apa? Penginjil. Tuhan dengar doa dia. Tuhan tahu dia bakal dikirim ke sana, betul? Tuhan tahu bahwa dia akan mengalami kesengsaraan dan aniaya di sana. Jalan Tuhan bukan jalan manusia. Yakobus berkata, kalau kamu sedang mengalami pencobaan, berbahagia, tekun, percaya, Allahmu punya rencana yang indah dalam hidup saudara. Jangan takut, jangan khawatir. Di sini ada banyak anak muda. Jangan takut, jangan khawatir. Kalau engkau menjadi pelaku firman, hadapi segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Jadi kalau cari jodoh jangan lihat dulu baru sembahyang. Itu salah. Sebab anak muda selalu gini, lihat dulu, seneng, baru sembahyang. Ya dah? Jadi itu imane bukan iman itu. Itu hikmat dunia, kemudian disuruh memberkati. Betul? Itu bukan iman. Padahal Alkitab berkata apa? Setiap orang dibalas menurut perbuatannya. Jadi kalau kamu begitu ya enggak bisa. Padahal engkau tidak tahu. Yang kamu senengin itu kayak apa, enggak tahu. Ternyata nanti setelah kawin enggak bisa punya anak. Nah, salah siapa? Lalu kamu bilang, Tuhan kok enggak bisa punya anak? Kok enggak cocok? Lah, Tuhan bilang, siapa milih? Kan aku sudah berdoa. Memang kamu berdoa, tapi kan milih dulu. Itu bukan iman. Ngerti? Tapi kalau kamu iman, itu Tuhan jodohku mana? Nah, kalau Tuhan bilang, itu. Wah, kok jelek Tuhan. Ya weh.
Nah, kalau iman itu ya ngerti gak ngerti lakuin aja. Ternyata susah tak? Susah. Saudara tahu? Susah. Saya dulu ya gitu. Waktu 2 tahun, waduh kok sudah jam hilang. Ya sudahlah. Loh kok terus-terus kamu nanti pulang gak pulang? Ini gedungnya banyak loh begini. Pada waktu saya ditunjukin Tuhan, itu jodohmu, saya bilang apa? Aduh Tuhan, aku gak kepengen itu. Aku kepengen yang gitar. Tuhan bilang, itu yang paling baik. Aduh mateng aku. Kerempeng kayak gitu. Tipis kayak gitu. Masa beratnya cuma 37, tinggi 156, kasihnya gendut gitu loh. Aku bilang, enggak, itu yang paling baik. Padahal belum kenal saudara. Iin juga begitu. Anak saya juga gitu. Pak, aku sudah dikasih jodoh. Siapa? Pak, enggak mau kasih tahu papa. Kenapa? Aku enggak seneng. Papa tanya Tuhan dong. Saya tanya Tuhan jodohnya Iin siapa? Saya sedang nulis. Tuhan jodohnya Iin siapa? In, jodohmu mengenai jodohmu sebetulnya saya mau nulis gini. Papa belum dikasih tahu Tuhan. Tapi saya sedang nulis gini. In, mengenai jodohmu Tuhan. Mau saya tulis belum kasih tahu. Baru ngomong deh. Saya nulis Tuhan beritahu. Namanya Paul. Paul Tuhan. Paul. Yang mana? Yang dulu bantu ini masang korden. Aduh Tuhan, aku sih gak suka. Itu orangnya sombong, diem, angkuh. Malah Tuhan jawabnya gini. Itu kamu waktu muda. Oh nanti bagi jadi baik. Nanti jadi baik. Oh ya sudah, sukamu. In, jodohmu Paul. Ya sudah. Ya betul Pak, aku gak suka. Ya, kamu dulu pernah ngomong sih salahmu. Dia pernah ngomong saudara, waktu kecil. Bilang, In, kamu besok kalau punya jodoh kayak apa? Aku besok kalau punya jodoh kayak papa. Nah, rasain lu sekarang. Kayak gitu. Aku bilang, lah kamu kan lihat papa sudah jadi. Lah ya aku tak pikir ya kayak papa yang sudah jadi. Lah kok dikasih yang belum jadi. Jadi saudara tahu, hidup dengan iman itu begitu. Maka dari itu, dan ternyata saudara, saya cuma nurut. Oke Tuhan, kalau istri itu engkau berikan ya baik. Saya terima. Indah. Umur saya 65, istri saya 64. Tapi sekarang hidup kita kayak pacaran terus. Karena apa? Karena kesenangannya itu semua terpenuhi. Kurus, aku sudah punya. Saya pada waktu umur 40, tahun 70-an, itu model kurus yang paling laris. Saya sudah pernah punya. Nah, tidak kepengen orang kurus. Ya toh? Kemudian zaman itu kurus yang sudah pernah punya. Sekarang saya bilang umur 40, dia beratnya sudah 55. Kan sudah moloh. Nah, saya sekarang moloh ini. Nah, jadi kesenangan waktu muda tambah, setengah umur dapat. Loh, jadi senengnya luar biasa toh. Saudara, setelah dia umur 55, 60 sekarang, beratnya 70. Nah, jadi kurus punya, moloh punya, sekarang gitar punya, gitar bass punya. Nah, lihat komplit ah. Kalau ikut Tuhan itu komplit, saudara. Tapi saudara harus menjadi pelaku firman dan penuh terus-menerus. Sebab kalau enggak, takut saudara. Contohnya, ini ibu-ibu yang kegendutan takut toh? Takut kolesterol, takut apa. Ya toh? Nah, itu tandanya enggak dikuasai. Padahal Alkitabiah. Gendut itu Alkitabiah.
Tapi gendutnya tua loh ya. Gendutnya tambah tua, tambah sehat. Itu Alkitabiah. Coba baca di Mazmur 92. Itu Alkitabiah, saudara. Waktu saya tanya sama Tuhan, Tuhan bilang, kamu sukacita, itu Alkitabiah. Tuhan bilang, mana ayatnya? Aku bilang gitu. Lalu Tuhan bilang, baca Mazmur 92. Ayat 13, 14, 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Alkitabiah dah. Alkitabiah dah. Iya. Jadi tidak usah takut. Jadi sampai sekarang saya nggak pernah cek dokter, saya sendiri dokter. Cek dokter bilang nggak usah, bilang dicek, kamu bisa salah. Tuhan nggak pernah bisa salah. Kalau sudah waktunya pulang masuk surga kan enak. Ngerti nggak? Enak. Nggak usah takut, saya bilang. Wong di surga itu enak. Wong saya itu kepengen pulang nggak boleh pulang. Saya sudah pernah mati dan ketemu Tuhan. Dan Tuhan berkata, balik. Tuhan aku mau pulang. Jantungku berhenti. Oh, tidak masalah. Jantung berhenti kok tidak masalah? Iya, tidak masalah. Saya bilang. Dia bilang, lempar sinar satu. Meledak, bangkit. Lalu jantungnya jalan, Tuhan bilang, masuk. Aku bilang, tidak mau, aku mau pilih. Masuk. Tidak bisa, saudara. Pluk. Masuk. Bangun. Tuhan mau pulang. Belum, tugasmu belum selesai. Saudara tahu? Saya kasih tahu, belajar hidup dengan iman. Karena Tuhan itu mau menunjukkan otoritasnya. Kalau kamu mau, dia tidak mau. Kalau kamu tidak mau, dia mau. Kamu tidak bisa pura-pura tidak mau. Tidak bisa. Ngerti? Karena dia raja. Jadi kamu harus nurut. Nah, maka dari itu jalan dengan iman dan penuh dengan pimpinan roh. Maka kamu akan menghadapi semua dengan penuh sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Anak-anak-Mu di tempat ini sudah mendengar. Tanamkan firman-Mu ini dalam hati dan pikiran mereka. Ingatkan selalu. Kalau mereka dalam pencobaan, kalau mereka dalam ketakutan, kalau mereka dalam kekhawatiran, pikiran mereka jalan terus, kepintaran mereka, hikmat dunia, pengetahuan. Engkau ingatkan Tuhan. Bahwa mereka harus penuh di dalam pimpinan Roh Al-Kudus. Supaya ketakutan hilang, kekhawatiran hilang. Dan Yesus sudah berkata, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Maka dari itu saudara, kalau saat-saat seperti ini engkau sedang menghadapi pencobaan dan kamu ketakutan dan kekhawatiran dan kebingungan, katakan, sekarang kamu katakan, Tuhan, ini keadaanku seperti ini. Akui kelemahanmu di hadapan Tuhan. Kamu katakan, hai jiwaku, jangan kamu takut, percayalah kepada Tuhan Yesus. Percayalah kepada firman-Nya. Lalu mintalah pimpinan daripada Roh Al-Kudus. Nantikan, dia pasti buka jalan. Dia pasti akan berbicara kepadamu. Dan itu jalan. Dan kau akan keluar dari pencobaan, dari penderitaan, dan kamu akan mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Ingatkan anak-anakmu supaya pulang dari sini mereka mendapatkan kekuatan baru. Hamba minta dalam nama Tuhan Yesus, karuniakan kuasa, kekuatan, kemampuan untuk percaya kepadamu.